Halo sobat semuanya, kembali lagi di Nonton Sejenak. Kali ini kita akan membahas sebuah film horor yang dibintangi oleh seorang aktor terkenal yaitu Sydney Sweeney. Film ini berjudul Immaculate. Film yang disutradarai oleh Michael Mohan bergenre horor. Film ini mengisahkan seorang biarawati bernama Cecilia. Seorang wanita dengan keyakinan yang mendalam menerima tawaran tinggal di sebuah biara indah di pedesaan Italia. Namun lambat laun ia mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Rahasia kelam dan praktik misterius biara mulai terungkap, membuka kebenaran yang tersembunyi di balik sebuah biara indah dan megah. Gimana? Penasaran dengan alur ceritanya? Kalau gitu, tanpa berlama-lama lagi, jangan lupa like, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasi ya, agar kalian tidak ketinggalan video alur cerita film kesayangan kalian. Langsung aja, yuk nonton sejenak. Di suatu malam, terlihat seorang suster bernama Mary sedang berdoa kepada Bunda Maria di kamarnya. Setelahnya, dengan membawa sepatu dan koper di tangannya, ia diam-diam pergi ke kamar suster kepala. Mary berniat kabur dari biara dengan mengambil kunci di laci nakas. Lalu setelahnya, Mary dengan cepat bergegas pergi menuju gerbang. Namun sayangnya rencananya tak berjalan mulus. Dengan rasa panik yang menyelimuti, Mary mencoba segala kunci untuk membuka gerbang. Tak lama, 4 sosok penjaga menggunakan jubah berwarna hitam perlahan menghampiri Mary. Sayangnya Mary berhasil dihentikan. Setelah terbangun dari pingsannya, Mary sudah berada di dalam peti mati dan dikubur secara hidup-hidup. Mary yang merasa takut, berusaha untuk meminta tolong. Namun sayangnya tak ada yang dapat menyelamatkannya. Scene beralih dan berfokus pada suster muda bernama Cecilia. Ia berasal dari Amerika. Setibanya di bandara Italia, ia harus menjalani pemeriksaan terlebih dahulu oleh petugas di sana. Lalu setelahnya Cecilia disambut dan dijemput oleh Enzo yang merupakan utusan biara. Beberapa saat kemudian akhirnya Cecilia sampai di sebuah biara yang besar, indah, dan megah. Our Lady of Sorrow. Sesampainya di sana, Cecilia disambut oleh suster kepala dan pendampingnya yang bernama Isabella. Suster kepala meminta Isabella untuk mengantarkan Cecilia ke kamarnya. Di perjalanan menuju kamarnya, suster Isabella menceritakan sejarah tentang biara tersebut. Biara itu dikhususkan untuk para biarawati tua sebagai persinggahan terakhir mereka. Suster Isabella juga memperkenalkan Cecilia dengan suster di sana. Menjaga dan merawat suster lansia yang mengalami demensia merupakan tugas Cecilia di biara itu. Kini Cecilia telah sampai di kamarnya, yang merupakan kamar bekas suster Mary. Terakhir, suster Isabella mengingatkan Cecilia untuk tidak terlambat melakukan sumpah di kapel nanti malam. Ketika sedang buang air kecil, Cecilia bertemu dengan suster lain bernama Suster Gwen. Mereka pun berkenalan sembari sedikit berbincang. Cecilia menceritakan bahwa gereja tempat dirinya dulu mengabdi telah tutup, dan Pastor Tedeschi menghubunginya untuk bergabung di biara itu. Dan Cecilia menerimanya dengan senang hati. Sore harinya Cecilia pun bersiap-siap untuk melakukan sumpah malam ini. Pintu kapel telah terbuka. Para suster juga telah hadir untuk mengikuti upacara sumpah. Di sana Cecilia juga disambut oleh Pastor Tedeschi. Upacara sumpah dipimpin oleh Kardinal Merola. Dan upacara pun dimulai. You shine his light for the world. Setelah upacara sumpah, Cecilia berbincang dengan Pastor Tedeschi. Cecilia menceritakan tentang kilas balik dirinya hingga menjadi seorang biarawati. Sebuah tragedi menimpa dirinya di masa kecil. Namun beruntungnya ia berhasil selamat dari insiden itu. Setelah insiden itu, Cecilia percaya bahwa Tuhan telah menyelamatkannya. Dan sampai kini,
Ia masih mencari tahu apa alasan Tuhan menyelamatkan dirinya dan membiarkannya untuk tetap hidup. Lalu setelahnya Cecilia pun meninggalkan Pastor Tedeschi untuk pergi ke toilet. Di sana, Cecilia tiba-tiba mendengar suara wanita yang sedang menangis. Cecilia pun berusaha untuk menghampiri sumber suara. Di dalam kapel, Cecilia melihat seorang suster yang sedang terbaring menangis sambil melakukan sumpah. Cecilia pun menghampirinya dan menanyakan keadaannya. Cecilia pun harus dikejutkan dengan kehadiran suster kepala. Cecilia menanyakan tentang tempat apakah itu. Suster kepala pun menunjukkan sebuah paku suci yang dibawa oleh Santa Helena atau Bunda Constantinus, yang ia bawa dari Yerusalem. Suster kepala memberikan paku suci itu kepada Cecilia. Ia pun mengatakan bahwa paku itu diambil dari tangan Yesus yang disalib, menggambarkan sebuah penderitaan Yesus demi menebus dosa-dosa umat manusia. Dan tak lama Cecilia pun terjatuh pingsan. Setelah kejadian itu, Cecilia pun melakukan pengakuan dosa. Ia mengungkapkan penyesalannya atas kecerobohan yang ia lakukan. Ketika melakukan pengakuan dosa, hal aneh pun terjadi. Ia melihat Kardinal Merola yang kian menjauh. Lalu setelahnya, ternyata itu hanyalah sebuah mimpi. Ketika terbangun, ia melihat ada seseorang yang berdiri di depan kamarnya. Namun ketika Cecilia menyalakan lampu, tak ada seorang pun di sana. Keesokan harinya, Isabel mengajarkan beberapa suster baru untuk menangani suster lansia. Ia juga memperkenalkan mereka dengan Dokter Gallo yang merupakan dokter yang bertugas di biara itu. Isabel juga mengajarkan mereka untuk menjemur spray di halaman. Selain itu, mereka juga diajarkan untuk memotong hewan ternak dengan benar. Melihat suster yang meninggal juga hal wajar di sana. Semua itu harus mereka lakukan sebagai rutinitas mereka selama di biara itu. Berminggu-minggu pun berlalu. Malam harinya ketika Cecilia akan tidur, ia merasa ada seseorang di sampingnya. Ia dikejutkan oleh suster lansia yang tiba-tiba saja memotong rambutnya. Cecilia pun segera mengantarkan suster lansia itu ke kamarnya. Setelahnya, ia tak sengaja melihat tanda salib yang berada di kaki suster lansia itu. Lalu keesokan harinya, Cecilia menceritakan apa yang ia alami semalam kepada Gwen. Gwen juga menceritakan tentang pengalamannya. Suatu hari ia pernah dipukul oleh seorang pria. Dan tak lama sekelompok biarawati menolongnya. Ia melihat mereka memiliki hidup yang sangat baik, punya tempat tinggal, dan pekerjaan. Hal itulah yang mendasari dirinya untuk mendaftarkan diri sebagai biarawati. Ketika tengah berbincang, tiba-tiba Cecilia merasa pusing dan muntah. Dia merasa seolah seperti tak enak badan. Cecilia pun memeriksakan kondisinya lalu diberikan obat kepadanya. Ketika Cecilia tengah sendiri, ia melihat seorang suster di halaman jemuran. Tak lama suster kepala memanggilnya dan membawanya ke ruangan Kardinal Merola. Pastor Tedeschi dan Dr. Gallo juga ada di sana. Cecilia dibuat bingung dengan apa yang terjadi. Cecilia diminta untuk menyebutkan sumpahnya. Karena bingung, Cecilia pun menyebutkan sumpahnya, yaitu tentang ketaatan, kemiskinan, dan kemurnian. Kardinal kembali mempertanyakan tentang kemurnian sebagai sumpahnya. Dengan tegas Cecilia menjawab bahwa dirinya masih murni. Namun Cecilia terus dihujani oleh pertanyaan tentang kemurnian dirinya. Apakah dirinya bertemu pria sebelum ke biara? Apakah dirinya pernah melakukan hubungan intim? Dan sebagainya. Lagi-lagi Cecilia mempertahankan sumpah kemurniannya. Cecilia pun dibawa ke ruangan medis untuk dilakukan USG. Semua orang di ruangan itu dikejutkan dengan hasil USG yang menunjukkan ada janin di dalam tubuh Cecilia. Mereka semua dibuat terpukau dengan mukjizat yang terjadi dan menganggap ini merupakan keajaiban dari Tuhan. Karena Cecilia mengandung dalam keadaan suci dan murni. Fenomena yang terjadi masih menjadi tanda tanya besar di dalam benak Cecilia. Ia mempertanyakan kepada Pastor Tedeschi mengapa Tuhan harus memilih dirinya. Pastor Tedeschi berusaha meyakinkan Cecilia bahwa keajaiban yang terjadi padanya
bahwa keajaiban yang terjadi kepadanya mungkin saja merupakan jawaban dari pertanyaannya selama ini. Jawaban yang membuatnya masih hidup hingga sekarang. Semua biarawati menyambut kabar gembira yang datang. Cecilia dikenakan pakaian suci layaknya Bunda Maria. Sang juru selamat kini telah bangkit kembali melalui wanita suci. Namun Cecilia masih tidak dapat menerima fakta yang terjadi. Kehamilan Cecilia kini telah memasuki trimester kedua. Ia juga dibuat bingung karena salah satu gigi gerahamnya yang terlepas. Ketika jam makan siang, semua suster berdiri untuk menyambutnya. Kini Cecilia sangatlah dihormati oleh seluruh biarawati di sana. Kecuali Gwen. Suster kepala juga memintanya untuk tidak bekerja dan berfokus untuk menjaga janin yang ada di kandungannya. Setelah makan, Cecilia merendamkan dirinya untuk membuat kondisinya lebih nyaman. Ketika ia yang tengah berendam, seseorang datang mencoba membunuh Cecilia. Tak lama suster kepala dan dua biarawati datang menghentikannya. Dan orang itu ternyata adalah Isabel. Ia iri atas keajaiban yang dialami oleh Cecilia. Dan beranggap bahwa seharusnya dialah yang mengandung sang juru selamat. Setelah apa yang terjadi, dokter kembali memeriksakan kondisi kandungan Cecilia. Beruntungnya tak terjadi hal buruk terhadap janin yang berada di kandungannya. Cecilia menanyakan kepada Pastor Tedeschi tentang perkataan Isabel. Pastor Tedeschi pun beranggapan bahwa keajaiban yang terjadi kepada Cecilia memicu kecemburuan terhadapnya. Atas apa yang terjadi kepadanya, Cecilia meminta kepada pastor untuk membawanya ke rumah sakit. Namun pastor dan dokter Gallo melarangnya dan meyakinkan Cecilia untuk tetap berada di biara itu. Mereka seolah-olah menutupi sesuatu dari Cecilia. Cecilia pun berjalan menyusuri biara. Ia tak sengaja melihat dua orang mengenakan jubah hitam dengan wajah yang tertutup kain merah di lantai atas. Dan tak lama kemudian, Cecilia bergegas menghampiri kerumunan. Dan betapa terkejutnya ia ketika mengetahui bahwa orang yang terjatuh dari atap biara itu adalah Suster Isabel. Peti mati Suster Isabel dibawa oleh rombongan biarawati termasuk Cecilia dan Gwen. Saat itu Gwen berusaha meyakinkan Cecilia bahwa ada yang tidak beres dari biara itu. Seolah-olah mereka tak boleh keluar dari biara. Bahkan setelah 5 bulan umur kandungan Cecilia, dirinya tak juga dibawa ke rumah sakit. Gwen yang merasa kesal mengungkapkan keresahannya di depan banyak orang dan di hadapan Kardinal Merola juga suster kepala. Pastor Tedeschi berusaha menghentikan Gwen. Namun Gwen melakukan perlawanan. Dirasa telah kelewatan, Gwen ditarik paksa oleh Enzo dan Pastor Tedeschi. Malam harinya, Cecilia terus merenungkan keanehan, keraguan, dan tanda tanya besar yang terus menyelimuti benak Cecilia. Dan tak lama kemudian, Cecilia melihat ada sebuah tulisan yang tersembunyi di balik lukisan. Ternyata tulisan itu merupakan sebuah kutipan di dalam Alkitab yang mengatakan setan yang sendirian sering menyamar sebagai malaikat. Di tengah malam terlihat Cecilia yang sedang mencari sesuatu. Ia berniat untuk mengambil berkas tentang dirinya di ruangan Kardinal Merola. Namun sayangnya laci itu terkunci. Menggunakan sebuah pisau, Cecilia membuka paksa laci tersebut. Di dalam berkas itu sepertinya Cecilia telah ditargetkan untuk berada di biara itu. Namun Cecilia masih belum menemukan alasan yang jelas. Tiba-tiba saja Cecilia mendengar suara pintu yang terbuka. Ia juga mendengar suara wanita yang berteriak minta tolong. Karena penasaran, Cecilia berusaha menghampiri sumber suara. Di sebuah bangunan yang tertutup, suara itu kian makin jelas. Cecilia mencoba mengintip untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Cecilia yang terkejut atas apa yang baru saja ia lihat, lagi-lagi dikagetkan oleh suster lansia yang berada di belakangnya. Suster itu memberikan sebuah salib yang terbungkus oleh rambut Cecilia. Cecilia meminta tolong kepada suster lansia itu dan berkata bahwa mereka harus pergi.
Namun suster itu menjawab bahwa Cecilia tak akan pernah pergi dari biara itu. Di pagi harinya, suster kepala terbangun karena mendengar seorang suster yang berteriak. Ia bersama Pastor Tedeschi bergegas menuju sumber suara. Ternyata teriakan itu berasal dari kamar Cecilia. Mereka dibuat panik karena melihat Cecilia yang mengalami pendarahan. Suster kepala meminta pastor untuk membawanya ke rumah sakit karena hari itu dokter Galau tidak bertugas. Pastor sempat menolaknya. Namun mereka tak ada pilihan selain membawa Cecilia ke rumah sakit. Pastor pun membawa Cecilia ke dalam mobil dan pergi bersama Enzo. Di dalam mobil, Cecilia terus berteriak kesakitan. Di kamar Cecilia, suster kepala terus berdoa sambil mencium darah suci dari tubuh Cecilia. Secara tak sengaja, suster kepala melihat bulu ayam di sampingnya. Ia pun mengecek ranjang bawah dan menemukan seekor ayam yang dilapisi oleh kain. Suster kepala pun segera menelpon Pastor Tedeschi yang sedang menuju rumah sakit. Pastor yang mendapatkan informasi itu kini telah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Ia meminta Enzo untuk menghentikan mobilnya. Merasa rencananya telah diketahui, Cecilia pun bergegas keluar dari mobil dan berusaha melarikan diri. Namun pada akhirnya Cecilia berhasil dihentikan. Dan ia kembali dibawa ke biara itu. Memotong hewan mati dan berpura-pura mengalami pendarahan membuat suster kepala murka. Karena kesal, suster kepala pun menampar Cecilia. Setelahnya, Cecilia diikat di sebuah kursi roda. Pastor Tedeschi membawa Cecilia ke sebuah ruangan di mana suster kepala menunjukkan paku suci kepada Cecilia. Pastor menunjukkan paku itu kepadanya. Sebuah paku yang menunjukkan bukti pengorbanan dan penderitaan Yesus. Paku itu berumur 2000 tahun. Namun mereka melihat sisi lain dari paku itu. Mereka menemukan darah, jaringan, dan kode genetik dari paku tersebut. Dan dari darah itu mereka berniat untuk membangkitkan kembali Sang Juru Selamat atau Yesus kembali. Kini Cecilia telah mengetahui sebuah sisi kelam yang ditutupi oleh biara. Pastor Tedeschi pun kembali membawa Cecilia ke sebuah ruangan rahasia di biara itu. Sebuah ruangan di mana Pastor Tedeschi melakukan eksperimen. Ia menjelaskan tentang alasannya melakukan itu. Beberapa kali ia berusaha membangkitkan Yesus namun usahanya selalu gagal. Suster Isabel merupakan salah satu orang yang dengan senang hati melakukannya. Namun sayangnya eksperimen itu berhasil terhadap Cecilia. Dan hal itulah yang menjadi pemicu Isabel berusaha membunuh Cecilia. Setelahnya, Pastor Tedeschi mengambil besi panas dengan tanda salib lalu menempelkannya pada kaki Cecilia. Sebuah tanda yang diberikan kepada seorang suster yang telah mengetahui rahasia biara dan yang pernah menjalani eksperimen tersebut. Cecilia pun kembali dibawa ke kamarnya lalu dikunci agar Cecilia tak dapat melarikan diri. Di dalam ruangan pengakuan dosa, Cecilia bertemu dengan Kardinal Merola. Ia menanyakan kepada kardinal sejak kapan dirinya ditargetkan oleh biara. Kesalahan apa yang ia lakukan hingga harus menjadi sebuah percobaan. Di waktu yang bersamaan, kuku di jari Cecilia juga ikut terlepas. Namun kardinal tak mengucapkan satu kata pun kepadanya. Kini malam persalinan pun tiba. Para biarawati bernyanyi untuk menyambut Sang Juru Selamat. Sebelum persalinan, Dr. Galau melakukan USG untuk memeriksa kandungan Cecilia. Namun ia harus pergi sejenak untuk mengambil obat dan membiarkan suster kepala untuk melakukan USG terhadap Cecilia. Ketika tengah fokus melihat bayi di dalam kandungan Cecilia melalui monitor, Cecilia mengambil salib lalu memukulkannya tepat di kepala suster kepala. Suster kepala pun tewas seketika. Namun sayangnya air ketuban telah keluar, yang menandakan bahwa bayi akan segera keluar. Di kamarnya, Kardinal Merola sedang merokok sambil melihat para biarawati yang sedang bernyanyi. Ia tak menyadari bahwa bahaya telah mengintainya. Tak lama Cecilia datang lalu mencekik leher Kardinal menggunakan tasbih di tangannya. Dan Kardinal pun tewas secara mengenaskan.
Tak lama Dokter Gallo datang dan mendapati Cecilia yang membunuh kardinal. Ia pun bergegas pergi untuk melaporkannya kepada pastor. Tak peduli dengan apa yang terjadi, Cecilia pergi menuju kapel untuk mengambil paku suci dan kembali pergi menuju ruang eksperimen. Cecilia menuangkan cairan yang mudah terbakar ke penjuru ruangan. Di waktu yang bersamaan, Pastor Tedeschi berada di belakangnya. Menggunakan korek api milik kardinal, ia mengancam pastor untuk membakar ruangan itu. Namun tiba-tiba Cecilia merasakan sakit pada rahimnya. Kesempatan itu dimanfaatkan pastor untuk menghentikan Cecilia. Beruntungnya Cecilia berhasil memberikan perlawanan lalu mengunci pastor di ruangan itu. Namun Cecilia kembali dihentikan oleh pastor. Menggunakan korek di tangannya, ia berhasil membakar ruangan itu bersamaan dengan pastor Tedeschi di dalamnya. Tapi lagi-lagi pastor berhasil selamat lalu membuka paksa pintu yang menguncinya. Merasa dirinya dalam bahaya, Cecilia pergi menuju ruang bawah tanah yang merupakan katakombe di biara itu. Ia terus berlari dan memasuki ruangan itu semakin dalam. Ketika ia melihat Pastor Tedeschi, Cecilia pun bersembunyi di sebuah ruangan kecil lalu mematikan senternya. Ketika dirasa aman, Cecilia yang baru saja akan pergi tak sengaja melihat jasad Suster Gwen yang telah membusuk. Ia pun kembali menyusuri lorong demi lorong. Beberapa saat kemudian akhirnya Cecilia melihat sebuah cahaya dari lubang kecil yang dapat membawanya keluar dari katakombe itu. Ketika baru saja akan keluar, pastor datang lalu menarik kaki Cecilia. Dengan wajah yang penuh luka bakar dan menggunakan pisau bedah di tangannya, pastor berniat mengeluarkan bayi itu secara paksa dengan merobek perut Cecilia. Namun beruntungnya Cecilia membawa paku suci di sakunya. Tanpa ragu ia pun menusukkan paku itu ke leher Pastor Tedeschi yang membuatnya tewas seketika. Setelah berhasil membunuh Pastor Tedeschi, Cecilia pun keluar melalui lubang kecil di katakombe itu. Kini Cecilia berhasil keluar dari biara yang berusaha untuk memanfaatkan dirinya. Dirasa bayi itu akan keluar, Cecilia pun berteriak sekencang mungkin untuk melahirkan bayi itu. Namun ketika bayi itu keluar, Cecilia dibuat takut oleh suara bayi yang begitu menyeramkan. Ia pun memutus tali pusar dengan menggigitnya. Cecilia mengambil sebuah batu besar lalu berjalan menghampiri bayi itu. Tanpa ragu, Cecilia menghancurkan hasil eksperimen gila yang dilakukan kepadanya. Dan film pun selesai. Gimana nih sob, untuk alur film kali ini? Film ini menunjukkan bahwa sebuah keindahan dan kedamaian biara yang tampak sempurna menyembunyikan kegelapan dan kekuatan jahat. Cecilia melalui perjalanan yang menguji keimanannya, menemukan bahwa rahasia gelap di biara tersebut bukan hanya tentang spiritualitas, tetapi juga tentang manipulasi dan kejahatan tersembunyi. Pada akhirnya film ini menggambarkan bagaimana ketakutan dan misteri supranatural dapat menghancurkan kepercayaan seseorang. Mungkin segitu dulu aja untuk alur film kali ini. Terima kasih atas waktu yang kalian luangkan bersama kami. Sampai jumpa di next video, dan bagi kalian yang belum nonton, yuk nonton sejenak.